kenalin, nama gue Wesel Kodri. Oke, back again with me. Nama gue Wes. Kita bakal ngebahas soal, by the way, welcome buat temen-temen yang baru join. Biasanya setiap minggu gue nge-record soal banyak hal. Mostly sebenarnya program ini tuh buat gue cerita-cerita aja. Let's say kayak gue butuh temen cerita dan gue pengen menceritakan apa yang gue pikirkan, dan hal-hal yang biasanya gue keluarin secara konsisten. Di episode sebelumnya gue ngebahas soal filsafat keputusan. Walaupun ngomongnya rada ngalur ngidul, mohon maaf teman-teman, saya berusaha sebaik mungkin, dan hopefully gue bisa ngelakuin hal yang sama di sini dengan lebih baik gitu. Mohon maaf juga kalau misalnya penjelasannya masih kurang jelas. Gue berusaha buat membuat penjelasannya lebih jelas. Gue juga sedang belajar untuk bicara depan kamera seperti ini dengan artikulasi yang lebih baik. So, gue bakal ngebahas soal koneksi dan pengetahuan. Banyak orang yang kadang suka desperate ya soal uang itu datangnya dari mana. Dan gue juga nggak bisa ngomong kalau gue tuh adalah orang yang dapat uang gitu. Gue pun juga struggle dalam mendapatkan uang. Semua orang juga struggle dalam mendapatkan uang. Kecuali untuk beberapa orang ya yang memang sudah memiliki ancestor atau mungkin udah memiliki privilege. Ya, it's good for you guys. Tapi untuk orang-orang seperti saya dan teman-teman yang mungkin menonton yang juga relate, apalagi buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki sosok ayah gitu misalnya, atau datang dari keluarga yang memang tidak punya leverage-nya gitu, dan that's okay gitu. Jangan ngeblame orang tua terlalu gitu. Di video sebelumnya, gue menjelaskan tentang yang namanya filsafat keputusan, dimana sebenarnya takdir yang lo miliki, kenapa lo jadi orang Indonesia, atau kenapa lo struggling dalam ekonomi gitu, itu dikarenakan karena orang tua lo memilih untuk melahirkan lo sebelum mereka stabil secara financial, sehingga ketika lo lahir lo nggak punya support yang sebesar teman-teman lo yang mungkin punya kekayaan. Dan itu nggak apa-apa dari segi POV lo ke atas. Jadi ketika lo ngelihat orang tua lo, ketimbang menyalahkan apa yang sudah terjadi pilihannya, terima saja kemudian membuat pilihan yang lebih baik gitu. Nah, namanya juga filsafat keputusan. Ketika keputusan orang tua kita yang salah, maka kita lah yang memberikan effort sebaik mungkin untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Karena sebenarnya orang tua kita pun juga adalah produk dari keputusan-keputusan orang tua sebelumnya. Jadi kakek nenek kita juga dulu gitu. Makanya sebenarnya ada hipotesa yang mengatakan kalau misalnya kenapa kakek dan nenek itu lebih baik kepada cucunya ketimbang kepada anaknya sendiri, ya karena kakek dan nenek itu tuh sudah merasa kayak mereka dapat kesempatan kedua untuk melakukan itu, dan mereka ingin melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih penuh dengan kasih sayang gitu, ketimbang kekerasan yang dulu mereka contohkan. Oleh karena itu makanya kenapa kadang kalau kita ke nenek atau ke kakek gitu kan, mereka cenderung lebih baik kepada kita ketimbang ketika mereka membesarkan orang tua kita, yang mana itu seperti seakan-akan kayak mereka tuh punya second chance. Mereka punya second chance untuk anak gue udah besar, anak gue udah punya anak, dan gue bisa dapat second chance untuk menjadi orang tua yang dulu tuh gue inginkan tapi gue sedang struggle, seperti itu. Kebahagiaan itu tuh bukan hal yang long lasting. Kebahagiaan itu tuh hanya terjadi dalam satu season aja, dalam satu waktu aja. Setelah itu ya udah hidup biasa aja. Makanya soalnya yang kita butuhkan dalam kehidupan tuh bukan tentang bahagia ini. Yang kita butuhkan dalam kehidupan tuh adalah rasa cukup dan juga rasa tenang. Nah, makanya ada bersyukur, kemudian ada berbicara yang lebih sedikit gitu, atau berbicara yang baik dan sejenisnya. Makanya kenapa sebagai seseorang
yang kita butuhkan itu bukan euforia setiap malam gitu, atau euforia setiap hari, atau penuh senyum, atau gimana gitu. Yang kita butuhkan itu adalah fulfillment, dan fulfillment itu adalah yang membuat kita merasa cukup. Ya, basically sebenarnya translationnya doang. Jadi fulfillment sehingga itu mendatangkan contentment. Jadi kalau fulfillment itu merasa terpenuhi, contentment itu cukup sepenuhnya gitu. Kemudian dari contentment itu bakal menghasilkan ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang kemudian mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Karena truly strong people are kind. Kalau quote-nya di Vagabond di Miyamoto Musashi. Nah, jadi don't take my words 100%. Gue cuma pengen cerita ke teman-teman, dan ketika teman-teman punya pertanyaan balik, punya feedback terhadap pola pikir gue, atau misalnya teman-teman punya sesuatu yang ingin dikoreksi kayak, oh bukan gini wes, harusnya gini wes gitu, silakan aja. Justru saya butuh teman cerita, makanya kenapa video ini dibuat itu biar kita bisa ngobrol bareng. Pertama, kadang gue tuh punya satu konsep yang gue sebut sebagai ini sorry ya mikrofonnya, gue memanfaatkan mikrofonnya si iPhone ini. Hopefully mikrofonnya bagus, tapi nanti gue coba buat bikin separate recording deh, takutnya pecah di sana kan. Oke, pertama gue pengen ngebahas dengan yang namanya koneksi dan pengetahuan. Dari apa yang telah gue baca, dari apa yang telah gue pelajari, kemudian apa yang gue saksikan di pengalaman-pengalaman orang, ada hal yang sangat berkaitan erat antara koneksi dan juga pengetahuan, atau knowledge dan juga connection. Dan ini memang direfleksikan dari orang-orang hebat gitu. Kayak kalau lo ngeliat orang-orang hebat, misalnya Nabi sendiri pun juga punya knowledge, datang dari Tuhan langsung bahkan, yang gue imani. Atau mungkin teman-teman yang Kristen mengimani kalau misalnya Tuhannya itu punya teman-teman juga kan, punya teman-teman, punya sahabat-sahabat, 12 sahabat itu, dan juga punya knowledge itu, punya revelation. Nah, orang-orang hebat ini yang membawa perubahan sampai long last beribu-ribu tahun ke depan itu bermanfaat banyak buat orang. Legacy yang mereka turunkan itu nggak jauh dari persimpangan antara knowledge dan juga connection. Karena connection inilah yang meneruskan ajaran-ajaran mereka, yang menelurkan pemikiran baru, atau yang mengkoreksi apa yang mereka kurang gitu. Karena sebagai manusia kita nggak bisa 100% menjadi orang yang paling benar. Bahkan Nabi pun punya sahabat-sahabat yang ngasih dia suggestion gitu. Walaupun mungkin entirely nggak bikin itu mengkoreksi si Nabi juga gitu. Mungkin hanya mempertanyakan, kemudian dari pertanyaan itu muncul ilmu baru atau muncul jawaban baru, seperti itu. Knowledge dan connection itu sangat berkaitan erat. Ketika kita punya knowledge yang bagus, nih gue bahasa Indonesiain aja biar clear ya. Koneksi, connection, dan pengetahuan, knowledge. Ketika kita punya koneksi yang bagus, tapi kita nggak punya pengetahuan yang mumpuni, kita bakal terombang-ambing di pertemanan, dan itu bakal makan waktu. Mungkin teman-teman bisa aja sukses dari pertemanan seperti itu, tapi it takes time. Bisa 20 tahun sendiri, bisa belasan tahun sendiri gitu. Ini biasanya terlihat banget di scene-scene atau skena-skena yang berkaitan, atau industri-industri yang berkaitan dengan seni, dimana mereka tuh nggak punya pakem rumusan seni itu tuh harus diapain gitu. Misalnya stand up comedy atau musik gitu misalnya, nggak ada orang yang bisa menjamin kalau ini tuh adalah musik yang paling bagus gitu. Karena banyak genrenya, banyak selera, selera orang berbeda-beda. Begitupun komedi kan, selera orang berbeda-beda, batas humor orang tuh beda-beda. Kemudian selera humor orang juga beda-beda. Jadi bisa jadi jokes ini lucu di sini, tapi nggak lucu di sini, nggak lucu di sana gitu. Sehingga mereka tuh sangat-sangat bergantung dengan yang namanya teman. Jadi setiap kali
mereka masuk ke dalam suatu circle, yang mereka harapkan adalah mendapatkan knowledge dari temennya. Ketika kita mendapatkan knowledge dari teman, sedangkan kita sendiri nggak mencari knowledge tersebut, either itu dari buku, dan setiap kali dia bertemu dengan teman baru, maka bertambahlah knowledge-nya. But it takes longer time, karena balik lagi, lu nggak bisa ketemu 100 orang dalam satu waktu dan lu bisa serap semua ilmunya. Pun lu ketemu sama 100 orang dalam satu waktu, lu harus intimate lagi, ngobrol sama orang tersebut di setiap harinya dalam 100 hari itu untuk bisa dapetin semua ilmu mereka. Yang mana itu berat, itu menghabiskan waktu. Yang mana itu juga nggak realistis. Yang realistisnya kan adalah setiap bulan atau beberapa bulan sekali. Mana berarti lu butuh 100 sebulan. Itu aja udah nggak, belum menerapkannya, baru dapetin ilmunya aja. Itu membuat waktu tuh menjadi terbuang gitu. Ketika, ya terserah sih sebenarnya, tergantung orang juga ya. Kalau misalnya orang itu merasa itu nggak membuang waktu, ya nggak apa-apa. Cuman untuk beberapa orang itu membuang waktu. Buat gue pribadi itu membuang waktu. Makanya ketika lo cuma mencari ilmu dari teman aja, atau istilah orang street smart, ya kan, lo akan terluntang lantung, dan bayaran yang harus lo bayar adalah waktu atau umur. Umur itu pendek, dan biasanya orang-orang yang street smart itu memang suksesnya di umur-umur yang late. Kenapa? Ya tadi, karena banyak sekali teman yang harus di-approach untuk merumuskan suatu waktu. Tapi itu juga nggak sepenuhnya berlaku sama semua orang. Ada beberapa orang anomali yang langsung ketemu sama teman yang bagus, sehingga teman yang bagus ini memberikan knowledge yang bagus, sehingga ngasih opportunity yang bagus, dan akhirnya opportunity yang bagus itu menghasilkan uang gitu, menghasilkan kesuksesan. Jadi nggak semuanya. Begitupun misalnya kayak di industri IT misalnya. Misalnya gue punya temen yang dia tuh founder startup lah misalnya. Waktu itu zaman-zaman startup lagi rame, dan startupnya ini memang sukses gitu. Gue asal ikut aja, dan semua knowledge tentang perstartupan, tentang engineering, itu semua gue dapetin dari dia. Lambat laun gue sukses seiring dengan kesuksesan teman gue juga, karena dia ngasih gue knowledge gitu. Dan itu teman pertama gue yang bikin startup gitu. Nah itu bisa terjadi, dan itu juga adalah sebuah anomali gitu. Yang gue tekankan adalah ketika lu mencari ilmu hanya dari teman semata, lu akan membayarnya dengan waktu. Makanya di sini gue jelasin tentang punya teman tapi nggak punya ilmu dulu. Karena ketika lu punya teman nggak punya ilmu, lu gambling siapa temennya, dan nggak ada yang bisa mengkoreksi lu kalau temen lu ini salah gitu. Karena lu nggak punya ininya juga, lu cuma bersandarkan pada critical thinking, lu nggak bersandarkan pada knowledge yang nyata. Seperti itu. Kemudian kita balik perspektifnya, atau yang biasa orang sebut sebagai book smart. Orang-orang yang dia tuh belajar dari buku tapi nggak punya temen, orang-orang no life gitu, orang-orang wibu lah biasanya. Orang-orang yang baca buku kemudian bisa jadi radikal, bisa jadi teroris, bisa jadi marxis gitu, bisa jadi orang apapun lah, random. Biasanya orang-orang kayak gini memang random, orang-orangnya biasa rada-rada aneh, sangat-sangat amat rentan dengan yang namanya ekstremis. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada yang mau koreksi mereka. Jadi ketika mereka mengeluarkan suatu opini atau mengeluarkan suatu ketika mereka mengeluarkan suatu opini atau mengeluarkan suatu atau membaca sesuatu, sorry tadi break dulu karena ada azan untuk menghormati. Kemudian di sisi lain ada orang yang disebut sebagai book smart. Orang-orang book smart ini adalah orang-orang yang mempelajari, jadi dia itu tuh cuman cenderung kepada pengetahuan, gak cenderung sama koneksi. Jadi instead of dia berkoneksi sambil mencari pengetahuan seperti orang street smart, dimana dia keluar dulu nih main sama temen nih. Kalau orang-orang book smart itu tuh mereka efficient secara waktu. Jadi mereka tuh ya udah baca buku aja. Mereka baca buku, dan baca buku yang tulis itu adalah orang-orang yang sudah berkoneksi, kemudian punya knowledge, dan kemudian dituliskan dalam buku. Itu sangat efisien banget, to be honest. Sun Tzu itu sudah berperang, meaning berkoneksi gitu, berpolitik, berperang, mengamati, bercerita, nongkrong, dan segala macam. Sun Tzu sudah mengalami semua itu. Kemudian setelah dia mengalami semua koneksi itu dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuannya, juga mengambil pengetahuan dari buku,
yang mana dia mengcombine antara knowledge dengan network, dengan connection, maka kemudian digabungkan menjadi bukunya tersebut, yaitu buku misalnya The Art of War. Kemudian orang-orang yang book smart ketika membaca buku tersebut efisien karena semua yang bisa dituangkan oleh si Sun Tzu itu sudah ada di situ, yang berarti kita mendapatkan benefit dari connectionnya si Sun Tzu, kita juga mendapatkan knowledge dari si Sun Tzu itu sendiri. Orang-orang yang street smart itu, orang-orang yang book smart itu sangat-sangat time efficient. Jadi instead of kayak orang-orang street smart yang mana dia menghabiskan umur atau menghabiskan waktu untuk bisa mendapatkan knowledge tersebut, orang-orang book smart sebaliknya, mereka justru sangat time efficient karena itu mereka tinggal baca buku aja. Masalahnya adalah kebalikannya si street smart atau mengutamakan connection dulu baru knowledge adalah mengutamakan connection dulu baru knowledge. Dia nggak bisa mengkoreksi nih, dia nggak bisa mengoreksi pertemanannya, dia nggak bisa mengkoreksi koneksinya itu seperti apa karena dia nggak punya pengetahuannya. Sebaliknya, kalau orang-orang yang mengutamakan pengetahuan, mereka nggak dapat tahu nih mereka pengetahuan ini benar apa enggak karena mereka nggak punya koneksi, sehingga nggak ada yang mengoreksi perkataannya mereka, nggak ada orang yang memperjelas atau membuat mereka sadar kalau misalnya pengetahuan mereka itu salah atau menyimpang, atau nggak ada yang ngasih tahu mereka kalau misalnya mereka tuh salah mengerti gitu. Harusnya pengetahuannya seperti ini. Itulah pentingnya kombinasi antara pengetahuan dan koneksi. Oleh karena itu menurut gua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sukses, lo membutuhkan pengetahuan dan juga koneksi. Karena pengetahuan yang baik mendatangkan koneksi yang baik. Contoh, ketika orang yang book smart tadi sudah keluar ke dunia, dia mungkin menjadi orang terhebat di bidang tersebut. Misalnya dia anak IT gitu. Terus dia book smart, dia pelajari semua buku, kemudian dia keluar di dunia luar, dia menjadi orang yang paling jago. Masalahnya, orang jago belum tentu orang yang baik ya. Dan orang yang jago belum tentu punya karakter yang baik atau disenangi bekerja sama orang lain gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya dia turns out ternyata itu menghasilkan kesombongan di dalam hatinya, maka kemudian ketika dia menjadi orang yang terbaik di pekerjaannya, kemudian orang minta tolong sama dia, atau orang ingin belajar sama dia, atau orang ask suggestion sama dia, dia menjawabnya dengan sombong, sehingga itu membuat orang menjadi kesal atau membuat orang menjadi kayak ngapain sih gue kerja sama orang ini, sehingga itu justru malah memangkas opportunity-nya, dia jadi orang yang dibenci. Dan itulah masalahnya dari orang-orang yang book smart, karena mereka nggak punya pengalaman berkoneksi dengan orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang street smart, mereka punya pengalaman banget terhadap koneksi, tapi mereka nggak punya pengalaman terhadap knowledge gitu, terhadap pengetahuannya, sehingga mereka bisa aja menjadi temen nongkrong yang baik, koneksi yang sangat menyenangkan. Tapi ketika dihadapkan dengan pekerjaan yang real, yang butuh hasil yang lebih baik, mereka nggak bisa ngasih dan malah menjadi beban. Makanya kenapa untuk menjadi teman kerja yang baik, untuk menjadi bos yang baik, untuk menjadi suami yang baik, atau untuk menjadi laki-laki yang baik, yang berkontribusi kepada society, butuhkan dua elemen ini, yaitu pengetahuan dan juga koneksi. Karena pengetahuan saja tanpa koneksi, itu membuat orang tuh nggak ada yang mengoreksi pengetahuannya. Koneksi saja tanpa pengetahuan, nggak ada yang mengkoreksi apakah dia ada di koneksi yang buruk atau tidak gitu. Nah, gue akan menjelaskan lebih detail tentang keterikatannya. Koneksi yang baik akan mendatangkan pengetahuan yang baik. Kalau mau menjadi orang yang paling jago main basket, ya berteman sama orang-orang yang paling jago main basket. Ketika sudah sampai di circle tersebut, sudah dipastikan lo bakal jago juga main basketnya. Kenapa? Ya karena orang itu jago main basket. Lo bakal diajarin, lo mungkin bakal diceng-cengin di awal, tapi lama-lama lo bakal jago. Di situ lo berada di tempat yang tepat. Tapi karena lo nggak punya pengetahuannya, terus ternyata orang-orang yang jago basket itu menggunakan narkoba misalnya. Mereka menyalahgunakan narkoba sehingga mereka misalnya menggunakan drugs sejenis sabu-sabu misalnya. Kemudian mereka jadi orang yang kenceng gitu, orang yang jago-jago semua. Mereka
juga nggak pernah tidur, nggak pernah apa, mereka udah inilah on drugs banget lah. Tapi lu karena nggak punya pengetahuannya, lu hanya mengandalkan koneksinya saja, sehingga ya lu akhirnya terjebak kepada keburukannya mereka. Lu menggunakan obat tersebut juga, yang mana itu sangat-sangat tidak baik gitu untuk masa depan lu, untuk diri lu, untuk tubuh lu gitu. Tapi mereka adalah teman-teman yang baik, dan lu dapat pengetahuan dari mereka. Lu bahkan mungkin making money dari basket karena mereka gitu. Walaupun nanti uangnya juga lu pakai buat beli begituan. Begitulah ketika kita mengandalkan hanya dari si pengetahuannya saja, hanya memanfaatkan, hanya bergantung sama koneksinya saja. Dimana kita bakal di-drive sama kebiasaan orang-orang di situ. Dimana itu juga tidak baik. Di sisi lain, sehingga koneksi yang baik itu mendatangkan pengetahuan yang baik. Tapi ketika koneksi ini sudah tidak jadi baik lagi, butuh ada pengetahuan yang ngekoreksi koneksi tersebut gitu. Begitupun sebaliknya, ketika orang yang punya pengetahuan yang baik, misalnya dia belajar kitab dari suatu agama lah misalnya, kemudian dia terinspirasi, mendapatkan ketenangan di dalam hatinya karena mempelajari hal tersebut. Dia mempelajari tentang ketuhanan, dia semakin dekat sama agama, dia semakin dekat sama diri sendiri. Secara spiritual dia menjadi kaya. Kemudian karena ilmu tersebut adalah ilmu yang baik, mendatangkan teman-teman yang baik juga, sehingga di koneksi tersebut dia mendapatkan teman-teman yang baik. Pun kalau misalnya dia mendapatkan pengetahuan yang buruk, contoh nih, misalnya dia membaca buku, kemudian dia baca buku dari orang-orang yang mungkin ekstrim lah, ekstremis dalam agama tersebut misalnya, maka ketika dia kembali ke koneksinya, dia bisa dikoreksi. Bro, pengetahuan itu terlalu ekstrim, coba lu kaji lagi dengan pengetahuan yang ini, sehingga itu mengkoreksi dirinya. Dan di sini kita bisa melihat korelasi antara pengetahuan itu mengkoreksi koneksi, dan koneksi itu mengkoreksi pengetahuan. Pengetahuan yang baik mendatangkan koneksi yang baik, koneksi yang buruk mendatangkan pengetahuan yang buruk, pengetahuan yang buruk mendatangkan koneksi yang buruk, koneksi yang buruk mendatangkan pengetahuan yang buruk gitu. Semua tuh sangat related. Pengetahuan yang baik akan mengkoreksi koneksi yang buruk. Koneksi yang buruk akan berubah jadi koneksi yang baik ketika pengetahuannya baik. Dan pengetahuan yang buruk akan berubah jadi pengetahuan yang baik ketika koneksinya baik gitu. Begitulah keterikatan dan hubungan antara pengetahuan dan juga koneksi. Makanya teman-teman, mungkin saya nggak tahu ini viewsnya bakal berapa, tapi ketika teman-teman nonton ini, teman-teman harus sadar bahwa koneksi dan pengetahuan itu sangat related, dan koneksi dan pengetahuan itu sama-sama penting. Kedua hal tersebut nggak bisa dipisahkan, dan kedua hal tersebut tuh sangat berpengaruh kepada hidup teman-teman. Sehingga ketika teman-teman punya suatu ilmu, maka carilah teman-temannya. Bergaullah, keluarlah. Teman-teman introvert, nggak masalah. Banyak orang di luar sana yang nerima orang-orang introvert. Ada komunitasnya bahkan. Komunitas buku salah satunya. Isinya orang introvert semua. Tapi perlu ada komunitas buku tersebut, karena knowledge itu tuh harus dikoreksi atau diajarkan. Dan kebermanfaatan atau kesuksesan, ini sukses itu datangnya dari kebermanfaatan, dan kebermanfaatan tuh hanya bisa didapatkan dari ketenangan. Dan sebelum kita tenang, ya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Dan pribadi yang lebih baik itu datangnya dari ilmu yang baik, dan juga koneksi yang baik, dan pengetahuan yang baik dengan koneksi yang baik digabungkan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik akan mendatangkan ketenangan, ketenangan akan mendatangkan kebermanfaatan, kebermanfaatan akan membawa kepada legacy yang lebih baik gitu. Jadi saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Gue tidak berusaha buat ngajarin apa-apa di sini. Video ini dilakukan karena gue ingin mengkoreksi diri sendiri, gue pengen ngajarin diri sendiri. Hopefully filenya nggak korup atau kenapa-napa. Masih ngerekam kan ya? Ya, itu aja teman-teman. Sorry bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Thank you.